Hai teman Kilin, perkenalkan saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita creepypasta yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Siaran radio. Aku Riko, mahasiswa tingkat akhir. Usiaku 22 tahun dan sedang magang di salah satu stasiun lokal di kotaku. Aku magang sebagai penyiar radio di malam hari untuk menemani para pendengar yang kesulitan tidur. Aku akan menyiarkan lagu atas permintaan pendengar hingga membacakan cerita yang sudah mereka kirimkan sambil memberikan beberapa saran dan quotes untuk memberi semangat. Hingga tiap pukul 2 pagi ada satu pendengar setia yang selalu menelpon saat aku siaran. Awalnya ia bercerita tentang kehidupannya. Hingga kali ini ia menceritakan kejadian di luar logika yang membuat makin seram selama seminggu ini. Meskipun aku ditemani satu teman yang biasa aku panggil Kak Evan, tetap saja cerita itu membuatku merinding. Siaran ini yang harusnya menemani para pendengar yang insomnia, kini berubah menjadi siaran yang menakutkan. Suatu malam, telepon itu kembali tersambung. Halo, ini aku kembali membawa cerita yang tidak kalah seru dari kemarin. Di jalan utama akan terjadi kecelakaan hebat, menyebabkan banyak orang meninggal. Suaranya yang seram sambil tertawa terdengar. Halo kak, maksudnya bagaimana ya kak? Mungkin kakak bisa menceritakan kisah lain seperti persahabatan atau kisah kehidupan kakak. Kalau kecelakaan, mohon maaf ya kak, salah sambung. Ucapku membalas sambil segera menyiarkan lagu untuk menghibur pendengarku yang lain. Telepon dari orang misterius ini selalu berakhir di satu cerita yang ia bawa. Ia tidak memperkenalkan dirinya lebih lanjut dan tidak ada basa-basi. Langsung inti cerita dan ia juga langsung mematikan telepon. Keesokan harinya saat aku bersiap ke kampus, sekitar 10 pagi untuk bimbingan skripsi, aku ditelepon Kak Evan. Rik, kamu di mana? Kamu ingat penelpon misterius tadi malam mengatakan apa? Kecelakaan di jalan utama. Dan benar Rik, ada kecelakaan beruntun dan banyak korban jiwa. Aku yang mendengar ucapan Kak Evan terdiam sesaat. Kak, ini ketiga kalinya apa yang ia sampaikan di telepon benar terjadi. Yang pertama ada anak hilang. Yang kedua tentang Mbak Ida penyiar siang hari meninggal dunia dan ini kecelakaan. Ucapku ke Kak Evan. Pukul 4 sore, aku dan Kak Evan bertemu di stasiun dan mencari rekaman setiap jam 2 pagi ketika kakak itu menelpon. Dan anehnya, rekaman itu tidak bisa diputar. Rekaman tiap jam 2 pagi selalu rusak dan beberapa menghilang. Hari ini kami berencana libur dan akan kembali siaran esok hari. Keesokan harinya aku sudah mempersiapkan pertanyaan bagaimana ia tahu tentang kejadian-kejadian ini. Halo, dengan Ricky, selamat datang kembali kak. Kak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, termasuk cerita kakak yang langsung terjadi di keesokan harinya. Ucapku tanpa henti, dan saat belum sempat melanjutkan, ia memotong pembicaraanku dan berkata, Kamu takut kan? Tenang aja, bagianmu belum aku ceritakan. Hanya saja, kakak tertuamu. Aku melepaskan earphone dan berlari menuju ke arah Kak Evan ketakutan. Apa yang ia maksud belum selesai bicara langsung memutuskan sambungan telepon.
Aku segera menelpon kakakku. Esok ia akan melakukan penerbangan pulang ke rumah. Kakakku bekerja di ibu kota, dan ia mengambil cuti karena ada beberapa hal yang harus ia urus. Dan juga ia mengatakan kalau kangen rumah dan keluarga. Aku lupa kalau ini jam 2:30 pagi. Dia pasti sudah tidur. Aku juga mengirimnya pesan berharap ia membacanya saat bangun tidur. Tepat pukul 5 pagi, aku bersiap pulang. Aku masih berusaha menghubungi kakakku. Setibanya di rumah, aku yang kecapean memutuskan untuk tidur sebentar. Hingga kakak. Suara tangis mamaku membangunkanku. Aku melihat papa yang memeluk mama yang duduk lemas di lantai. Aku mengambil HP mamaku, dan ternyata telepon dari maskapai mengabarkan kalau pesawat yang ditumpangi kakakku mengalami kecelakaan dan seluruh penumpang, pramugari, dan pilot meninggal dunia. Aku hanya menangis lemas dan tanpa bicara sepatah kata pun, aku hanya mengangkat telepon itu. Riko, aku turut berduka ya. Aku lihat di berita kakakmu salah satu penumpang. Ucap Kak Evan berusaha menenangkanku. Kak Evan memberitahuku selama aku cuti, telepon jam 2 pagi tidak lagi muncul. Siaran ini seakan kembali normal tanpa ada cerita seram. Hari ini aku kembali siaran, dan kali ini aku menunggu kakak itu menelpon. Jam 2 tepat. Hai Riko, bagaimana cutinya? Menyenangkan? Berterima kasihlah kepada kakakmu, karena kamu dapat beristirahat. Jangan marah. Wajahmu makin jelek lihat kamu marah. Ucapnya di ujung telepon. Aku melepaskan earphone melihat ke kanan, kiri, dan belakangku. Hanya Kak Evan di seberang melihatku kebingungan. Aku merasa ia ada di sini dapat melihatku yang kesal. Halo, kamu siapa? Kenapa kamu bisa mengerti kejadian yang akan terjadi esok hari? Tanyaku. Tidak perlu cemas, Rik. Mungkin ini menjadi malam terakhir kita ketemu. Berhati-hatilah besok. Apa maksudnya ia mematikan teleponnya lagi? Kak Eva menghampiriku dan berkata, Rik, udah gak perlu didengar. Kamu langsung pulang dan istirahat saja. Gak perlu takut ya. Anggap aja itu telepon dari orang usil. Setelah selesai siaran, aku segera pulang dan kepalaku penuh dengan berbagai pertanyaan. Ketika aku bangun dan bersiap untuk pergi ke stasiun, aku melihat keluargaku, Kak Evan, dan orang dari stasiun dengan wajah sembabnya menangis. Dan seketika, aku mendengar Kak Evan bilang, coba kemarin kamu dengerin omonganku. Kamu pasti masih selamat. Radio yang tiap jam 3 sore sudah disetting papa mamaku untuk mendengar saluran dari stasiunku mengatakan, In Memoriam, penyiar Riko. Kami keluarga besar stasiun mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk sahabat dan saudara kami yang sudah menemani kami tiap malam. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Stasiun kereta api. Aku Dika. Aku hendak berlibur ke kota kakakku saat ini tinggal. Sejak kakakku menikah, ia mengikuti suaminya dan tinggal di kota wisata. Awalnya aku akan berlibur bersama teman-temanku. Tapi karena aku ingin tinggal beberapa saat di sana dan ingin bertemu kakakku, aku memutuskan berangkat seminggu lebih awal. Iya kak, aku tiba di stasiun tanggal 10 jam 8 malam. Tanggal 17 baru liburan sama teman-teman kak. Ucapku di telepon menjelaskan ke kakakku untuk menjemputku nanti. Dan tibalah hari yang sudah aku tunggu-tunggu.
Jam 3 sore sepulang aku kerja, segera ke stasiun dan berangkat tepat pukul 4 dari kotaku. Aku mengirim pesan ke kakakku untuk memberi kabar. "Kak, aku berangkat." "Iya, hati-hati. Kalau sudah sampai di stasiun balapan, info kakak lagi." Aku menyimpan handphoneku dan melihat ke arah jendela sambil membayangkan apa yang akan aku lakukan dengan kakakku selama seminggu di sana. Aku sudah sangat merindukan kakakku. Sejak liburan dengan keluarga besar 2 tahun yang lalu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Kami hanya berkabar lewat telepon, video call, dan saling mengirim pesan. Aku terbangun dan melihat jam tanganku. Ternyata sudah 3 jam perjalanan. Aku kembali mengabari kakakku, karena aku sudah tiba di stasiun balapan. Sudah 1 jam aku tetap berkirim pesan dengan kakakku, dan tidak terasa aku sudah tiba. Anehnya, stasiun tampak sepi. Aku mencari kakakku. Aku kembali mengirimnya pesan dan kakakku menelpon. "Halo Dika, kamu di mana? Kakak sudah di depan tempat penjemputan." Suara kakakku membuatku ingin menangis. "Kak, aku udah keluar dan di depanku ada petunjuk tulisannya penjemputan. Kakak di mana? Gak ada orang di sini, sepi Kak." Ucapku dengan suara bergetar. Kakakku panik dan kembali bertanya. "Kamu gak salah turun stasiun kan? Kamu turun yang di stasiun baru kan? Kereta kamu ekonomi premium. Kamu jangan kemana-mana deh, tetap di sana." Ucap kakakku panik yang tidak memperbolehkanku mematikan teleponnya. Dari ujung telepon, aku mendengar samar-samar suara orang yang begitu ramai, termasuk suara kakakku histeris. Aku pun ikut menangis ketika salah satu orang berkata, "Iya kakak, ada tiket atas nama kakak Dika. Tapi ini kami cek ulang, kakak Dika tidak melakukan boarding." Aku kebingungan, aku tadi naik kereta apa? Aku di mana dan ini tempat apa? Sepi, sunyi dan menakutkan. Aku hanya ingin bertemu dengan kakakku. Perpustakaan. Aku Rama, penjaga perpustakaan kota. Aku sedang mengembalikan buku-buku yang telah dipinjam ke rak sesuai urutannya. Di salah satu rak aku menemukan buku tua yang tidak pernah aku lihat. Aku mengambil buku itu dan melihat di komputer mengenai buku tua itu. Buku itu tidak terdata di sistem komputer perpustakaan. Aku menginput ke komputer dan meletakkan ke rak buku. Keesokan harinya, saat merapikan buku, aku kembali menemukan buku tersebut yang sudah berada di rak berbeda. Aku mengambil buku itu karena penasaran dengan isi bukunya dan aku membacanya. Banyak nama-nama orang di setiap halamannya. Ada nama salah satu peminjam yang sudah lama tidak ke perpustakaan. Padahal ia hampir tiap hari ke sini dan meminjam buku. Keesokan harinya, aku kembali menemukan buku tersebut di rak yang berbeda. Dan seakan apa yang aku alami hari ini ada di dalam mimpiku semalam. Semalam aku bermimpi buruk, di mana aku berada di lorong kosong tanpa ujung. Sangat gelap hanya membawa buku tua itu. Aku makin penasaran dengan buku itu dan menyelesaikan membaca semua bagian dari buku. Dan malam ini, aku kembali bermimpi buruk sama seperti mimpi malam sebelumnya. Tapi kali ini aku bertemu anak kecil tanpa wajah berbisik. "Karena sudah menemukanku, giliranmu untuk menuliskan namamu di akhir halaman buku." Dan aku baru tahu, nama yang tertulis di sana tidak pernah ditemukan. Ruang UKS. Salah satu sekolah negeri terdapat ruang UKS yang sudah lama tidak terpakai. Ruang UKS di Gedung Timur terkenal angker dan sudah ditutup bertahun-tahun lamanya
setelah kasus kematian salah satu siswi SD bernama Indri. Tapi karena UKS utama sedang direnovasi, UKS Gedung Timur terpaksa dipakai untuk siswa atau siswi yang memang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Saat itu sedang upacara. Raka, ketua OSIS, kelas 2 SMP pingsan secara tiba-tiba. Beberapa teman kelas mengatakan beberapa kali, Raka sering dirawat di UKS, hanya saja kondisinya tidak terlalu parah. Karena pingsan, Raka terpaksa dibawa ke ruang UKS Gedung Timur untuk perawatan lebih lanjut. Salah satu guru mengatakan Raka tidak boleh terlalu lama di sana. Ia harus segera dibawa ke klinik dekat sekolah. Saat sadar, Raka melihat boneka di sudut ruangan. Ia seorang diri di sana. Tidak lama, Raka mendengar suara langkah anak kecil. Sama-sama ia juga mendengar suara rintihan anak kecil yang mengatakan, "Sakit, Bu." Raka yang ketakutan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut UKS. Ia merasa ada yang sedang menarik selimut itu dan tangan kecil menyentuh kakinya. Di dekat kasur Raka terdapat cermin di mana ia melihat pantulan bayangan seorang anak kecil dengan wajah yang pucat dan tangannya berdarah. Raka merasa sedang berhalusinasi karena demamnya yang sangat tinggi. Ia melihat seorang anak kecil yang dirawat karena demam tinggi juga. Anak kecil itu seorang diri di sana. Dan guru UKS lupa memberinya obat hingga ia meninggal dunia terkunci di ruang UKS. Raka ketakutan dan berusaha melarikan diri. Meskipun tubuh Raka lemas, ia memberikan diri untuk kabur. Hanya saja pintu terkunci. Lampu tiba-tiba mati. Raka hanya menangis di depan pintu dan berteriak meminta tolong. Ia berusaha sekuat tenaga merusak pintu agar dapat keluar. Saat Raka membalikan badannya, ia melihat sosok anak kecil itu tepat di depan muka Raka. Ia tersenyum seram sambil mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti. 30 menit berlalu. Dua guru membuka ruang UKS dan mereka tidak dapat menemukan Raka. Ia melihat dua ranjang yang dipakai dan di sebelah ranjang terdapat catatan medis baru bertuliskan, "Pasien baru, Raka. Diagnosa sama seperti pasien sebelumnya, Indri." Bagaimana teman Kilin? Apa kalian memiliki cerita creepypasta yang lain yang sangat menyeramkan? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu cerita creepypasta kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.